Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu, jamaah masjid Al-Akbar yang saya hormati, mari dalam kesempatan menjelang maghrib ini, menjelang berbuka puasa ini, kita sama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan insyaallah puasa Ramadan sampai hari yang kesekian kalinya dengan tertib dan lancar. Semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan subbab terkait dengan puasa nadar. Puasa nadar itu sebenarnya puasa apa? Puasa nadar itu sebenarnya puasa salah satu jenis puasa yang sifatnya wajib karena dilakukan oleh seseorang yang menginginkan sesuatu agar yang diinginkan itu dicapai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mereka bernadar. Contoh begini, ya Allah, saya minta supaya nanti seandainya saya nanti bisa diterima CPNS, maka saya akan berpuasa 3 hari. Nah, nanti kalau panjenengan semua benar-benar diterima CPNS, berarti puasa 3 hari wajib dilaksanakan. Itu yang disebut sebagai puasa nadar. Atau demikian, contoh lagi, ya Allah, saya sudah punya penyakit lama sekali tidak sembuh-sembuh. Ya Allah, tolonglah beri kesembuhan kepada penyakitku ini. Dan nanti kalau Allah memberikan kesembuhan, saya bernadar akan berpuasa 7 hari. Kemudian betul Allah memberikan kesembuhan penyakit itu, maka orang itu berkewajiban melaksanakan apa yang dinadarkan, yaitu melaksanakan puasa 7 hari seperti yang diucapkan. Bagaimana kalau nadar itu tidak dilaksanakan? Ya, itu sama dengan orang yang berubah kemudian bersilat kembali. Apa artinya? Dia sudah mengatakan berjanji kepada Allah untuk melaksanakan nadar, ternyata setelah doanya diterima oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah, nadarnya tidak dilakukan. Nah, itulah termasuk orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk dosa besar. Makanya kalau kita bernadar apapun bentuknya, kalau dijabai oleh Allah, maka segerakanlah untuk melaksanakan nadar itu. Seperti Al-Quran surat Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim, wal yufu yang artinya, dan hendaklah mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Kalau ditanya apakah ada dasarnya kita bernadar kemudian kita melaksanakan nadar itu, ada, yaitu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29. Allah berfirman bahwa dan hendaklah mereka yang menunaikan nadar mereka maka laksanakan. Itu dasarnya. Kemudian ada lagi dalam Al-Quran surat Al-Insan disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustaqira, yang artinya mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ancamannya bagi orang yang bernadar dan sudah dikabulkan oleh Allah, kemudian tidak dilaksanakan nadar puasanya itu,
maka Allah akan mengancamnya dengan suatu siksaan adab, di mana adab itu akan merata sampai kemana-mana. Oleh karena itu, supaya kita ini terbebas dari adab Allah gara-gara adab, maka itu ingat-ingat, kalau kita punya adab wajib dilaksanakan, karena itu akan ditagih oleh Allah dunia sampai di akhirat. Saya sekali, kenapa demikian? Karena bernadar itu adalah ucapan kita sendiri, janji kepada Allah, kita minta sesuatu kepada Allah dan Allah mengabulkannya, berarti kita wajib melaksanakan apa yang telah kita ucapkan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang bernadar untuk mentaati Allah, maka laksanakanlah, dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah ia lakukan. Ini meluas dari lebih selebihnya nadar berpuasa. Contoh begini lagi, ya Allah, saya punya keinginan agar rumah tangga dan yang menjadi lebih baik. Saya ingin berkecukupan, ya Allah. Saya bernadar kalau nanti betul-betul saya sudah berkecukupan, saya diberi rezeki yang longgar, yang banyak, maka saya bernadar akan menyembelih seekor sapi, akan saya berkakak. Contohnya kayak begitu. Ternyata dengan usaha yang sungguh-sungguh menjenengan, doa menjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, kewajiban penjenengan yang sudah bernadar tadi segeralah ditunaikan nadarnya itu. Karena Kanjeng Nabi itu juga bersabda, barang siapa yang bernadar karena taat pada Allah, maka tunaikan nadarnya itu. Apapun bentuknya nadarnya. Contoh lagi, ya Allah, saya mohon untuk keselamatan kelahiran cucu saya. Saya mohon keselamatan dan kesehatan kelahiran cucu saya, termasuk ibunya. Nanti kalau dengan lahir yang sehat, ibunya juga sehat, saya bernadar untuk menyembelih seekor kambing, akan saya bagikan pada, saya sedekahkan pada tetangga. Nah, ternyata kelahiran cucu dan ibunya itu tadi, cucunya lahir dengan sehat, maka segeralah tunaikan nadarnya itu. Karena hal itu sudah dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ditunaikan nadar itu, maka dunia akhirat akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jenis-jenis nadar. Nah, biasanya orang yang bernadar itu memiliki keinginan atau sesuatu yang diinginkan secara sungguh-sungguh agar betul-betul tercapai, maka bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermunajat yang sungguh-sungguh. Tapi kalau nadarnya itu nadar yang jahat, nadar yang tidak baik, itu Kanjeng Nabi mengatakan jangan ditunaikan nadarnya itu. Contoh, saya ingin melaknat seseorang supaya hidupnya sengsara. Kalau nanti hidupnya sengsara, orang itu saya akan menyembelih seekor sapi. Nah, melaknat seseorang tersebut dengan bernadar, walaupun bernadar itu tidak boleh dilaksanakan. Karena apa? Melaknat orang lain, membuat sengsara orang lain juga termasuk dosa besar. Dan itu bukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nadar itu adalah ucapan kita sendiri untuk bermunajat pada Allah, melakukan sesuatu yang baik. Setelah Allah mengabulkannya, maka nadar itu wajib dilaksanakan.
Kapan dan sesegera mungkin apabila kita punya kemampuan hal itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sambil persiapan masih beberapa menit. Terus kemudian berikutnya ada lagi yang namanya puasa kafarah atau puasa hukuman. Kemarin sudah dijelaskan sekilas kelihatannya oleh Bapak Rahmat bahwa puasa kafarah atau puasa kifarah yaitu puasa untuk menebus suatu kesalahan tertentu. Itu puasa kifarah. Contoh, kalau bulan karena kesalahan atau pelanggaran tertentu, tentunya tidak ada kewajiban puasa kafarah. Tetapi puasa kafarah hukumnya wajib dikerjakan. Pertama, contohnya kafarah karena melanggar sumpah. Bersumpah tidak langgar diri. Nah, seperti itu. Pamannya aku bersumpah kan berpuasa 3 hari. Ternyata kok telah dilakoni, aku termasuk hukuman harus dilaksanakan. Terus kemudian ada lagi kafarat jima karena melakukannya di bulan Ramadan, khusus di sehari suami istri melakukan hubungan suami istri ini ono hukuman ini. Jadi tidak semua. Terus ada pertanyaan, Pak, ternyata itu ada orang-orang yang tidak berpuasa dan melakukan juga enggak apa-apa. Ini hubungannya antara iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mengancam, kalau hukuman di dunia belum dilaksanakan, maka Allah akan melipat gandakan hukuman itu di akhirat. Makanya sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah sudah mempertaruhkan jiwa raga kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mendapatkan kenikmatan dunia akhirat. Contohnya ingatan, kalau penjenengan pun diparingi sehat, rezeki lancar, keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, terus kemudian usaha yang lancar, kemudian kesehatan, itu rezeki berkah atau kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semua hidup di dunia. Tetapi Allah mengatakan, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Wis diwenehi kelonggaran semuanya, sehat diwenehi. Allah mengatakan, kita tak balik ngono tujuannya segini tak mau ibadah ning aku. Kok sampai orang ada ibadah? Jangan disalahkan Allah. Kalau Allah melaknat kepada kita, Allah menghukum pada kita. Mengapa? Lah kok sembarang dengan wis diwenehi. Wis diwenehi, wis kita nikmati. Kari syukur pada Allah dengan cara beribadah orang benar. Iku sing keliru sinten. Kan wonten nalare kan nalare. Oleh karena itu sebenarnya sebagai orang muslim yang betul-betul menyadari ibadah itu sebenarnya adalah upaya kita berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah diberikan pada kita semua. Begitu. Nah sekarang apa bedanya dengan orang munafik? Orang munafik itu kan berbuka dua. Apa yang diucapkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa kenyataannya. Apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dan seterusnya. Orang-orang seperti itu sebenarnya dianggap sebagai orang munafik karena mereka berbuka dua atau tidak melakukan yang sesungguhnya. Nah orang-orang seperti itu membahayakan baik untuk kehidupan dirinya maupun kehidupan sosial sekitarnya. Mengapa? Karena orang-orang munafik itu sebenarnya kejujurannya yang dihilangkan pada dirinya sendiri. Pada karo dia menghilangkan kejujuran, menghilangkan suara hati yang sesungguhnya. Sedangkan Allah mengatakan berlakulah jujur, adil kepada diri sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Begitu Bapak Ibu.
Saya kira kurang 1 menit dan ini saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan besok. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga menanti maghrib. Mari kita bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka summa wa bika amantukum la rizqa bermanfaat. Allah حي على الصلاة
Ada yang sholat, ada sholat. Orang datang lalu ini, dapat jalan, mami yang jalan. Rambut, berapa orang dapat? Iya, semua maghrib